warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, teman-teman, kali ini kita lagi dibumingkan dengan FLS2N. Nah, apa sih FLS2N? Nah, di sini tuh lomba-lomba cabang seni yang diadakan di kecamatan, kabupaten, dan hingga nasional. Terutama yang saya akan bahas ini adalah tentang cabang SD. Mengingat sedang pandemi seperti ini, ya pastinya lomba harus diadakan secara virtual. Ya harus tahu tentang penataan gambar dan editingnya. Apalagi ini khususnya untuk pantomim. Pantomim kan kita harus tahu kan bagaimana gerakan yang peserta tirukan itu harus sampai ke ceritanya kepada kita. Nah, tentunya penataan gambar ini sangat berpengaruh dengan penilaian. Nah, contohnya Tidak seperti biasanya ya, kalau lomba-lomba pantomim itu ya mereka peserta itu kan pentas, kemudian ada juri yang menilai. Nah, karena pandemi tadi sudah disampaikan, jadi ini menjadi barang baru ya, ketika ini berlangsung. Sebenarnya udah kalau tidak salah dari tahun 2020, sekarang 2021 ya, 2020 itu sudah dilakukan semacam ini. Nah, hanya saja juknis, ya, petunjuk teknis itu utamanya adalah juknis yang keluar dari nasional lomba pantomim, ya. Karena tahun kemarin dengan tahun sekarang pun berbeda. Nah, dari juknis nasional tidak menjadi pegangan juknis-juknis di tingkat kecamatan sampai ke kabupaten, mungkin sampai ke provinsi, menjadi pegangan, namun ya persepsinya berbeda-beda. Contohnya ketika ini juknis sudah keluar dari tingkat yang paling kecil, misalnya tingkat kecamatan, tiba-tiba muncul juknis nasional. Nah, oke, kita lebih mengerucut ya. Tahun dulu itu pantomim dinilai videonya aja, tidak ada batasan-batasan, tidak seperti tahun sekarang. Karena di sini FLS2N kan itu berbagai macam lomba seni dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Karena ini pantomim, di mana pantomim ini suatu gerakan yang harus sampai kepada penontonnya, atau sampai kepada publik, atau sampai kepada juri. Ya, ekspresinya, geraknya, ya wawasannya dan sebagainya, terutama dalam gerak ini tadi. Juri harus menangkap dengan jelas. Nah, dulu itu tidak ada aturan pengambilan gambar dilakukan di rumah masing-masing. Itu tahun ini. Kalau dulu bisa di sekolah, bisa di mana saja dengan berpasangan tadi menjadi satu tempat. Nah, sekarang yang tadinya ada kriteria itu untuk pengambilan gambar yang seperti cabang lain, itu sekarang malah cabang lain itu bisa dilakukan bersama-sama dalam banyak jumlah orang. Musik tradisi atau mungkin tari yang dilakukan sampai 5-6 orang, itu malah sekarang dijadikan satu, yang penting ada jaga jarak. Nah, sekarang kembali, dulu pantomim tidak seperti itu. Dulu pantomim yang tadi buat tari atau apa. Nah, sekarang malah pantomim itu dibuat di rumah masing-masing. Ya. Pengertiannya ada yang salah pengertian ketika bicara di rumah masing-masing atau di luar ruangan. Mereka ngambil gambar di luar ruangan. Namun masih kalau berpasangan itu ada 2 siswa yang berdiri berjajar di situ, ada interaksi langsung, ya. Di situ tidak ada jaga jarak. Nah, yang dimaksud di sini adalah 2 video diambil di satu tempat, diambil di satu tempat yang beda, dipadukan menjadi. Nah, ini persoalan baru. iya, mungkin interaksinya jadi lebih kurang ya. Ya, satu interaksi, kemudian ada chemistry atau apa, iya. ya kan? Terutama juga mungkin kalau yang pakai musik juga, kita mau ngasih efek-efeknya. Ketika misal kau sedang gerak, misal orang mau menghantam atau mengambil sesuatu nih, ambil tek, misal ngambil tali misal, nah ini kan ceret gitu. Nah, padahal lawan mainnya tidak seperti ini. Nah, ini nanti untuk siapa? Makanya ilustrasi itu kalau bisa yang fleksibel, jangan ada efek-efek gitu. Nah, sekarang begini, dalam satu format 2 tempat itu dipadukan menjadi satu cerita, menjadi satu gambar. Jadi kita bisa aja mengkotak ya. Kalau pengambilan gambar itu mungkin cukup jelas ada di juknis di tingkat nasional ya. Ini ada 2
dua kotak ya. Dua kotak ini yang berhimpitan semacam ini. Ini di sini ada misal kok Adi, ya, ini Jono misal, ya, ini Adi, ini Jono, ya. Dia, contohnya dia, ini dilakukan diambil di kebun, misal di kebun sekolah misal. Nah ini diambil di lapangan yang berbeda di situ. Bukan artinya diambil semuanya di lapangan, ya, lalu dengan jaga jarak, lalu dengan cuma cukup dengan long shoot, itu yang keliru. Nah sekarang prakteknya itu kamera ditaruh, mereka bermain, udah, yang penting itu video dikirim, tidak ada kotak atau mungkin menunjukkan di situ lain tempat. Nah makanya ini harus ada kesepadanan berpikir dan kesepadanan tentang teknis editing juga. Karena bukan cuma lomba saja, bukan cuma lombanya di teknis lombanya saja, tapi videografer atau siapa yang ngambil gambar juga harus tahu patokan-patokan di mana dia sedang berinteraksi. Ya. Misal contohnya di sini ngelempar nih, si Adi ini melempar batu nih misal. Ini si Adi melempar Jono, melempar batu nih, lempar, nah, sampai di sini. Kalau dia salah posisi, bisa aja si Jono sedang menghadap ke sana. Iya. Ya kan? Otomatis Jono harus menghadap ke sini. Iya. Jadi nggak kontinu ya gambarnya ya? Karena kalau dalam film nggak kontinu, ya kan? Iya. Jadi nggak kontinu, ya nggak ada interaksi di situ. Masa dilempar dari sana, nanti ya kecuali kalau kena sini, aduh kena belakangnya ini, ya kan? Nah ini dia menghadapnya ke sana, ya kan? Nah inilah yang harus betul-betul diperhatikan. Contohnya begini, ini contoh misal begini. Ini ya, saya di lain tempat nih, ya, saya di lapangan, terus kamu ada di kebun. Nah, saya mau ngasih apel, apel. Nah, itu kan harus seperti itu. Iya. Artinya kamu menerima itu. Iya. Dan ini ada sekat di sini, ada sekat kan. Jadi tidak harus ini nanti nempel. Lah kalau sekarang kan LS cukup dengan seperti ini, lalu apa? Ditaruh, bro. Nah, padahal cukup dengan. Nah, di situ ekspresinya, cara menerimanya, ya kan? Pastilah kan ini akan menuntut gerak, menuntut mimik, menuntut dan sebagainya dalam gerak-gerak pantomim, ya kan? Kalau misal kok hanya menerima seperti ini saja atau apa, ya kan? Nah, ini lain tempat. Nah, ada satu gerakan, ya, dalam dua frame tadi, dua kotak editing tadi, dua kotak ini, yang menuntut saya berada harus di belakangnya kamu. Ini satu kotak nih, kamu di lapangan, kamu tadi di kebun, saya di lapangan. Nah, ketika saya di lapangan, ada sesuatu yang saya lempar, terus kemudian barangnya ada di belakang kamu. Ya, tentunya ini harus dibalik. Jangan statis. Kamu harus selalu Jono tadi harus selalu di sini, Adi harus selalu di sini. Ketika ini ada sesuatu yang harus diambil dari belakang kamu, otomatis ini kan di belakang kamu nih. Dan nanti ini gambar kotak ini akan berubah. Yang Jono sebelah, tadinya Adi sebelah kanan, Jono sebelah kiri, ya, kembali ke kanan. Jadi nanti akan, nah, silangnya di situ ada. Dalam editing kan tinggal kelak, terus ini ke belakang kamu. Nah, ini dihiraukan. Jadi pengertiannya, udah kalau ada kotak di sebelah kanan buat Adi, nanti Jono di sebelah sana. Lah di sini chemistry atau mungkin nanti ada continuity gerak-gerak itu akhirnya tidak kelihatan. Ini sedang apa? Apalagi ini pantomim, ya kan? Iya. Harus selalu berinteraksi, harus selalu ada sebab, ada akibat. Ya. Ada lagi juga mungkin tari sama, komposisinya seperti apa? Yang sudah biasa, yang tadi nyari misal kok tak tung. Nah, seperti ini laki-laki, di sana perempuan, ya kan? Terus kemudian dia harus berkeliling. Ya dia harus berkeliling sampai ke
belakangnya, otomatis memindah tempat itu. Jadi penataan kamera dan editing sangat berpengaruh untuk Sangat menyampaikan berpengaruh. pesan Jadi tadi maksudnya. kalau saya bilang gini, saya hanya mengamati saja. Ini lomba bukan cuma lomba pantomimnya, ya kan? Bukan lomba pantomimnya. Dituntut seorang videografer mungkin yang ambil gambar itu dan editingnya yang tepat. Dan harus selalu, artinya harus selalu berkoordinasi dengan paham betul ceritanya. Seperti kita membuat film atau apa, karena ini kan cerita. Kalau cerita ini nggak kena, tadi seperti itu, misal kok dilempar sana, tiba-tiba posisinya masih tetap di situ, di sana kan harusnya ada kamu. Iya betul sekali. Ya kan? Nah, di sini seperti ini, tetap aja di situ, ngambilnya di situ, padahal kamu tetap masih di situ. Nah, ini nggak ada pergantian ruang kotak tadi, ruang spionnya seperti ini. Jono bisa pindah ke sini, Adi bisa pindah ke sini. Bukan artinya ini kan bisa dibuat apa ya namanya, sendiri kan. Artinya bukan kemudian ini Jono kemudian mepet ke sini atau bukan, tapi memindah kotak ini ke sini dan ini ke sana dan halal. Nah, itu yang diharapkan. Jadi akan nampak, oh ini dia melempar itu sampai ke belakang. Itu baru satu lemparan. Kalau ada yang tereaksi langsung. Jadi tema tahun ini, sebentar ya, saya ambil dulu. Tema tahun 2001 itu nah, tahun 2021 maaf. Tema yang diangkat adalah tetap semangat. Nah, ini temanya tetap semangat. Nah, imajinasi anak tentang arti optimisme menyongsong Indonesia pulih. Ini kaitannya dengan COVID. Persepsinya kan bermacam-macam dari tema ini. Mungkin ke petani aja ya, yang gampang ya. Iya, okay. Petani itu gerakannya banyak sekali, ya kan? Kalau kita amati banyak petani. Misal kok contohnya dengan penuh semangat si petani ini mengambil apa? Cangkul, misal ya, mencangkul. Nah, pengertiannya sekarang yang ada video-video yang saya amati ya, itu cuma kotak dua tadi, selalu begini, monoton. Akhirnya apa? Juri atau pengamat atau penonton atau siapapun melihat tidak ada apa interaksi, apalagi sampai ke mimik. Yang lebih-lebih karena menggunakan ini yang konon disikapi hanya yang penting jarak jauh, yang penting ada di luar ruangan. Ini LS kalau dalam pengambilan gambar, long shoot. Ya kita mau lihat bagaimana mimiknya, ya kan? Iya betul. Kita lihat loh, mau ini kelihatan, ini mimik ketika lagi seperti ini, ya. Padahal ngambil dari sana, mau kelihatan dari mana ini mimik? Kalau tidak di cover dalam, atau mungkin ada apa close up atau apa. Dan halal nggak masalah. Ketika kita memakai 1-2 kamera khusus mengambil tentang ekspresinya, maksud atau mungkin ini apa ya, kena cangkul nih, lagi nyangkul. Nah, kalau kita ambil LS jauh nih, ya kan, kamera ada di sana, otomatis ini kan kecil. Cuma betul. Kelihatannya gini tuh, nggak kelihatan ekspresinya. Iya. Padahal ini penting, akan dilihat oleh Yuri. Sakit misal, ya, atau katakan misal diambil, ini ikut, ya kan, ini ikut. Nah, ini ekspresi ini kan penting. Lah kalau di sana kelihatannya cuma orang begini, ya kan? Iya, nah, betul. Itu jadi ekspresi bila perlu di cover. Tadi kita bicara udah mengotak ya, dengan ini kan LS nih. Dan ada suatu ketika ini si Adi, ya, kalau penting, Adi hanya menunjukkan apa? Di sini pacul, ya. Terus di sini Adi sedang merasakan apa? Paculnya kena apa? Kaki. Nah, nanti ada yang melihat, misal kau mau menolong, sebelah sini misal si siapa? Jono tadi. Nah, ini
butuh gambar misalnya untuk membagi agar ekspresinya kelihatan, cover yang biar kelihatan madepnya ke sana, tapi ini kelihatan, bisa saja diambil dari sebelah sini, jadi nampak jelas ekspresinya, gerakannya dan sebagainya. Jadi ada covernya, penting karena harus dilihat. Oke, nah kita kesampingkan ya, kita bicarakan dulu tentang ketentuan yang lain. Ini pengambilan gambar dan editing sangat penting. Nah, bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya agar gambar ini ada chemistry antara si Jono dan Adi tadi. Ya. Kalaupun di sini ini mensiasati sebuah video, pada saat latihan mereka kan selalu berdua. Gak mungkin mereka latihan sendiri-sendiri kemudian diperlihatkan dalam satu video. Nonsen. Jadi kita nggak boleh ketemu. Kamu di rumah terus, nanti nggak ambil gambar di sini. Padahal ini harus ada bercerita bagaimana mau latihan. Ketika ngambil gambar di satu tempat, kasih si Jono. Kita ngambil gambar satu dulu, misalnya. Ini Adi dulu ya. Adi dulu tadi yang ada di lapangan, ya. Adi dulu. Nah, Adi ada di lapangan. Di sini ada Adi dan ada Jono, tetap. Ya, ini Adi, ini Jono. Gambar yang kita perlukan, konsennya kita ke sini. Ya kan? Gak mungkin sebuah cerita akan disampaikan si pelatih itu, misalnya kamu nanti begini ya, ini datang lagi ke tempatnya Jono, gak mungkin. Ya, jadi tetap dia main. Kalau tadi dia melempar batu, bagaimana kenanya? Nah, di sini dia yang melempar batu. Ini apa? Di sini ada Jono dalam jarak yang jauh atau mungkin tidak berdekatan karena ini social distancing aja kan. Nah, dia melempar. Tapi di sini ada Jono. Biar apa? Kelihatan gambar dia, walaupun ini satu frame, pengambilan gambar ini satu frame, nanti yang kita pakai yang ini. Sebaliknya pada saat lagi ngambil gambarnya Jono, ya, yang diambil Jononya atau mungkin berdua, tapi nanti dalam frame, dalam editing, karena ini sudah lain tempat, ini ada di kebun, yang ini di lapangan. Paham ya? Iya. Nah terus Desi mau tanya, untuk ketentuan yang video 5 menit itu bagaimana ya Pak? Oke, di sini tertera dalam juknis nasional itu video berdurasi 5 menit. Ya. Di 5 menit itu ada perkenalan 1 menit. Siapa namanya, dari sekolah apa, kemudian sinopsisnya sedikit, dia mau mengantar cerita tentang apa. Nah, di 1 menit di awal dia harus menyampaikan itu. Sebelumnya ada title yang menyebutkan ini dari sekolah mana, ini namanya siapa dan sebagainya. Itu title. Ya. Kemudian ada perkenalan. Nah, perkenalan ini sebisa mungkin, sesingkat mungkin, yang penting jelas. Nah, ketika setelah perkenalan, boleh langsung dipotong atau boleh langsung main di situ. Saya Adi, teman saya Jono, ya kan, mau bercerita tentang ini. Langsung musik masuk, misal kalau pakai musik, atau mungkin kita fade out, ya, kita hitamkan, kita fade out, kemudian fade in lagi, di situ sedang ada di lain tempat, boleh. Atau langsung ada continuity dari situ, nggak masalah. Ya, disitulah setelah main, jangan sampai lebih dari 5 menit. Itu sudah ketentuan. Kalau ada 5,01 saja menjadi pertimbangan penjurian. Itu pasti. Makanya diperhatikan. Nah, Yuri kan kalau video kan gampang, di bawah Google yang buat memutar, mungkin lewat window player atau apa, kan nampak di situ, durasinya udah kelihatan. Wah, ini sudah melebihi, ya kan? Nah, iya. Padahal itu bagus atau apa, tapi tetap akan mempengaruhi. Kenapa jadi 5 menit? Seperti itu. Jadi patokan 5 menit harus dipegang. Kurang boleh, asal tersampaikan semuanya, kurang boleh. Ya, carilah
menyikapi, ya ini terutama tentang gagasan ya, gagasan dalam tema. Jangan terlalu dangkal, ya terutama pada pelatih, karena ini ada di tingkat SD kan. Nah, terutama pelatih, jangan terlalu dangkal menyikapi, tetap semangat di tengah pandemi. Semuanya bercerita tentang itu, ya. Oke, itu jadi ketentuan, tapi jangan cuma ya lagi-lagi cerita tentang COVID. Ya memang cerita tentang COVID, ya. Tapi di tengah COVID ini banyak sekali masalah. Ya, kita liarkan itu. Ini terutama pada pelatih. Yang penting anak bisa sampai, ya kan? Kalau kita lihat kan paling ya itu ada mancing lah. Ya kan banyak juga bermain tetap semangat, gitu kan? Ya kan? Ini yang misal kok karena mereka juga harus daring. Nah ini yang kadang-kadang mereka juga terlupakan dengan tema itu kita usung menjadi cerita yang semacam itu. Nah, sekali lagi kita cuma sharing, ya kan? Dan mungkin kita juga bukan penentu bahwa oh ini harus begini atau kita kasih solusi. Ini terutama pada saat mengambil gambar dan editing yang secara langsung berhubungan dengan pelatih dan berhubungan dengan pemain. Karena itu harus selalu mengikuti, nggak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Nah ini susahnya, editornya berbeda, yang ambil gambar juga berbeda, nggak tahu ceritanya. Yang penting ada video menunjukkan itu, atau mungkin di kotak, atau bahkan ada cuma dikasih garis hitam menjadi 2 kotak, padahal ini satu tempat. Nggak bisa, karena ini harus beda-beda tempat. Ngomong-ngomong, untuk software editing video ini ada ketentuan nggak sih Pak? Mungkin apakah harus software ini atau harus di PC atau di handphone pun juga boleh gitu? Nah, gini, mereka mau ngambil gambarnya dengan apa, ya kan? Kalau dengan kamera HP, itu halal, nggak masalah, ya. Mau landscape boleh, mau potret boleh, ya kan? Nah, yang paling mudah kalau sudah ngambil dengan HP, editing software yang ada di HP, KineMaster ada, video editor ada dan sebagainya, ya kan? Tidak ada ketentuan. Yang penting gambar tetap berwarna, jangan hitam putih. Kan ada ketentuan di situ. Gambar harus berwarna, bukan hitam putih. Nah, jadi dari awal tadi saya sudah sebutin, dari awal perkenalan sampai ada subtitle titel yang nama siapa dan sebagainya, kemudian ada perkenalan, lalu di situ kemudian main, ya kan? Itu ya jangan sampai melebihi dari 5 menit. Jadi ini saya kembali lagi, saya bukan ngasih batasan ini menjadi benar, tidak, tapi minimal menjadi patokan para pengambil gambar dan video, ya, yang tetap harus selaras dengan pelatih, ya kan, nggak mungkin berdiri sendiri kan. Iya, nah betul, jadi kita bukan penentu yang menang tuh yang videonya begini, bukan, tapi saya hanya mengamati kok banyak yang ngambil gambarnya saja sudah salah, editingnya juga salah. Yuri mau melihat dari mana ketika mereka berekspresi? Kalau sementara kameranya dipanjer, misal kau menggunakan HP nih, pakai tripod nih, tripod taruh, ya 1, 2, 3 mulai. Mereka di satu tempat di situ tanpa ada cut, bahkan ada yang main zoom, ya kan, main di zoom tanpa diedit, ya kan, di zoom nanti apa? Itu mengganggu ketika nanti di zoom. Sementara yang satunya harusnya di zoom, masuknya nggak kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan 2 kamera, atau minimal 2 atau 3 kali tag, 2 kali 3 kali pengambilan gambar. Jadi dalam satu ini, jadi nggak cuma 1 kali itu saya ambil langsung. Jadi sayang banget ya, misal materinya itu udah bagus banget gitu nah, kan itu. Tapi editingnya kurang, itu udah sayang banget ya. Iya itu, makanya ini harus selaras. Materinya sudah bagus, ya, materi dari tingkat wawasan di awal tuh, dari geraknya, ekspresinya, dari wawasannya dan sebagainya sudah bagus, ya. Sayang sekali ketika cukup diambil dengan LS atau long shoot, ekspresinya nggak kelihatan. Ini anak lagi apa? Diambil di dengan satu tempat. Halal kok ketika kita harus menggunakan. Iyalah yang kita membuat film, ketika ekspresi ini harus ada, ya kenapa nggak
retake dulu, hanya khusus cover-covernya misalnya. Aduh, penting harus diketahui oleh Yuri. Atau mungkin dengan satu kali itu tapi nampak kita follow, ya, follow itu ada gerakan kamera. Oke ya. Jadi mungkin itu untuk kali ini kita bahas tentang pengambilan gambar dan editing, ya kan, yang sesuai dengan ketentuan juknis dari pusat. Hingga para guru, para pelatih, dan juga mungkin pemain sekalian atau pelaksana di tingkat kecamatan atau mungkin tingkat kabupaten sedikit mengerti tentang ini. Jangan kemudian membuat satu kebijakan sendiri. Bolehlah, yang penting di luar ruangan. Nah, nanti sampai ke sananya, sampai ke pusatnya, mungkin tingkat provinsi, mau seperti apa? Harus punya ketentuan itu. Yang jelas mengacu ke ketentuan juknis tingkat nasional. Mungkin itu Mbak Desi. Iya. Nah, teman-teman sudah jelas banget kan bagaimana panduan pengambilan gambar untuk FLS 2N. Nah, ini baru pantomim. Besok lagi ada seni tari, ada nyanyi tunggal, dan ada tradisi musik tradisi dan mungkin untuk cabang-cabang lain SMP ya, mungkin cabang-cabang lain. Satu-satu. Tentunya lebih ke pengambilan gambar dan editing. Terima kasih dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.